Mengobrol dengan JP dan juga Om Jelly Tobing yang merupakan dua orang drummer dari dua generasi berbeda. Beda generasi. Kalau misalnya untuk JP, apa sih sebenarnya tantangan untuk menjadi drummer cilik begitu, perempuan lagi? Kadang-kadang suka diremehin sih. Jadi kalau orang suka nulis, apa tuh JP main cuma segitu-segitu doang, katanya drummer. Tapi kok mainnya oke. Gak apa-apa, it's fine. Aku coba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, belajar sama siapa sih untuk menjadi yang lebih baik lagi teknik drum? Atau kamu misalnya melihat idola kamu siapa terus akhirnya ngikutin sang drummer itu? Biasanya sih belajar dari video-video drum. Terus aku juga manggil guru aku beberapa. Kalau menurut Om Jelly, apa sih kelebihan dari JP ini, Bang? Saya panggil Bang aja ya biar Iyalah, Bang lah. Tebal muda ya, Bang. Konsisten ya, Bang Konsisten ya. Apa keunggulan dari JP ini dan teknik-teknik yang sulit, yang biasa? Yang pertama dia wanita. Nah, itu kan sedikit antik ya. Yang pertama dia wanita. Kedua memang mungkin dari bakatnya itu memang sudah ada darah musiknya ya, darah musik sebagai drummer, calon drummer. Nah sekarang sudah drummer kalau sekarang. Jadi kalau bicara tingkat kesulitannya tergantung bagaimana dia mencari waktu latihan. Karena kalau drum itu kan yang orang menilai bahwa dia tuh hebat tuh, dia bisa menerima dan mempraktekkan pukulan-pukulan yang tingkat kesulitannya tinggi. Tapi untuk tingkat kesulitan, apa biasanya yang susah untuk diserap oleh drummer pemula, tapi oleh JP ini bisa dilakukan dengan baik? Biasanya kalau drummer sekarang ini mereka pengennya tuh langsung instan ya. Misalnya mereka belajar langsung dengan fill in. Padahal kalau bicara drum tuh adalah beat. Nah, ya. That's why jadi kalau saya juga bilang sama Iqbal dan juga sama dia nih, si anak saya udahlah ini ya. Jadi mulailah belajar drum tuh dengan beat dan jangan bosan-bosan untuk belajar beat. Misalnya slow beat tuh yang biasa-biasa saja tapi agak lama gitu loh. Karena di situ nanti akan timbul inspirasi untuk memukul drum yang lain. Oke, tapi Bang Jelly kan ini anaknya sendiri, Iqbal juga memang drummer ya. Dari usia berapa sih orang tua tuh harus peka bahwa anak ini kayaknya anak saya berbakat untuk menjadi seorang drummer? Mungkin apa gara-gara kita kumpulin dulu panci lagi? Sama seperti JP, betul. Jadi Iqbal tuh umur 1,5 tahun udah minta dikumpulin betul panci-panci sama tutup panci, terus stick dibikin standnya gitu, terus pembantu suruh pegangin sticknya itu kan karena kan masih kecil. Kita beli drum monyet waktu Kaisal drum monyet itu kan, dia pukul-pukul. Jadi kalau misalnya pembantu ngantuk udah marah, ayo udah lagi deh. Tapi ya berarti seusia sedini mungkin kelihatan pasti kelihatan nampak, dan dia on tempo mainnya, jadi bukan asal pukul. Kita bisa lihat dari situ. Jadi kalau dia on tempo ngikutin lagu-lagu gitu, sebuah lagu dia on tempo gitu. Oh berarti ini ada bakatnya. Untuk membentuk JP Millennium seperti sekarang, disiplin apa yang kamu terapkan? Berapa jam misalnya yang berlatih? Kalau jam sih sesempatnya ya, tapi biasanya 1 jam. Kalau cuma sempat setengah jam ya sticking gitu. Sehari ya, dalam sehari 1 jam ya, tapi itu konsisten. Konsisten. Jadi kalau di mobil kadang-kadang suka petakilan sendiri gitu, Mama dari diem, suasana diem, main, makin berisik terus Mama langsung. Kadang-kadang kalau lagi makan, kalau lagi sama family gitu, garpu kalau nggak sumpit main di meja. Jadi siapa sih drummer kamu atau misalnya jenis-jenis musik yang biasa kau mainkan dan akhirnya kau bilang this is JP Millennium style? Aku suka semua kinds of music, tapi lebih ke rock, R&B, gospel lagi gitu. Anak muda ya. Tapi sebelum ikut ajang bakat itu, JP sudah menjadi drummer. Iya. Kemudian ikut ajang bakat, nama JP semakin melambung. Kemudian kembali ke sekolah sambil membawa amanah itu. Iya. Bagaimanakah respon dari teman-teman JP? Responnya sih bener-bener agak nggak enak. Karena sebelum ikut ajang pencarian bakat itu, hi how are you, ngobrol-ngobrol. Pas ikut ajang pencarian bakat
Hi, who are you? Iya pasti gitu. Resiko menjadi bintang Iya, ya. resiko. Tapi itu tidak mengganggu kan untuk Enggak. konsentrasi walaupun belajar maupun di Itu justru profesional malah drama. pemicu, jadi kayak oke, aku akan buktikan. Oke. Tapi Bang, itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh anaknya ya. Apalagi apa yang dirasakan oleh orang tua ketika melihat anaknya, oke sekarang anak saya sudah berbakat, lalu kemudian anak saya diekspos oleh media dan lain-lain, akhirnya malah dikucilkan dari kehidupan sosialnya. Apa yang harus dilakukan orang tua, Bang? Untuk tetap memotivasi, tetap di jalur. kalau saya sih ya mungkin darahnya saya jatuh betul-betul besar di Iqmal ya, untuk anak saya sendiri. Tapi ya memang itu harus terjadi gitu loh. Ya memang sudah harus terjadi dan Konsekuensi logis. ya handicapnya saya rasa nggak ada masalah apa-apa. Udah biarkan seperti air mengalir. Oke. Bang Jelly, JP, kita masih harus break terlebih dahulu. Nanti masih ada satu segmen. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Atlanta Show.